Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Halo dulur, ya opo kabare rek? Piye kabare cah? Beremah kabare tretan? Tak dongano api-api ya. Selamat malam dan juga selamat datang untuk seluruh finalis Raka Raki Jawa Timur 2024 yang tergabung dalam grup 6 Irari Talks Challenge pada malam hari ini. Baik, saya juga menyapa seluruh sahabat Irari dimanapun Anda berada. Semoga Anda diberikan kesehatan dan jangan lupa memberikan dukungan komentar terbaik untuk jagoan dan juga daerah Anda. Jangan lupa untuk memberikan tombol like dan juga subscribe di kanal YouTube Raka Raki Jawa Timur. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Irari Talk Challenge ini merupakan agenda baru dalam rangkaian pemilihan Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur 2024. Dan tentunya hal ini bertujuan untuk memperkenalkan seluruh finalis Raka Raki Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana kepribadian dan juga bagaimana keterampilan berbicara serta wawasan dari seluruh finalis yang tergabung dalam Raka Raki Jawa Timur 2024. Yang pada malam ini bergabung ada 5 kabupaten kota yang tergabung dalam Irari Talk Challenge Grup 6 pada malam hari ini. Saya menyapa selamat malam Kabupaten Ponorogo, kemudian selamat malam Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Kediri, Kota Surabaya, dan juga Kabupaten Tulungagung. Halo Sugeng Dalu Dulur, salam pariwisata. Perkenalkan, saya Raka Vicky, finalis Raka Jawa Timur 2024, perwakilan dari Bumi Reok, Kabupaten Ponorogo. Matur nuwun. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Raki Delvina Merikalista, biasa dipanggil Raki Delvina, perwakilan Raki dari Kabupaten Ponorogo. Terima kasih. Baik, terima kasih Raka. Selamat malam teman-teman Raka Raki Jawa Timur dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Divrastio, biasa dipanggil Faris. Saya merupakan perwakilan Raka dari Kabupaten Probolinggo. Terima kasih. Baik, selamat malam Raka Raki Jawa Timur dan juga para teman-teman yang menonton YouTube kali ini. Perkenalkan, saya Raki Sela, perwakilan dari Kabupaten Probolinggo. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Jawa Timur. Perkenalkan, saya Raka Rey dari Bumi Panji, Raka Kabupaten Kediri. Matur nuwun. Selamat malam semuanya, selamat malam Jawa Timur. Perkenalkan saya Alivia Khairani, asli Bumi Panji, Kabupaten Kediri, Jayati. Baik, selamat malam dulur. Perkenalkan saya Raka Rama, perwakilan dari kota Surabaya. Matur nuwun. Assalamualaikum, ya apa kabar Rek? Selamat malam, saya Raki Zerlin, perwakilan dari kota Surabaya. Terima kasih. Baik, selamat malam Raka-Raki sekalian. Perkenalkan, nama saya Naufal Kensari Harja. Biasa dipanggil Naufal, saya dari Kota Marmer, Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Baik, selamat malam Raka-Raki sekalian dan juga sahabat Irari. Perkenalkan, saya Lintang Sekar Arum, biasa dipanggil Lintang. Saya dari Kuto Cete, Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Sebelum itu, saya akan membacakan peraturan untuk Irari Talk Challenge pada malam hari ini. Baik, yang pertama, peserta wajib memakai pakaian batik, wajib menyalakan kamera, dan wajib menggunakan virtual background. Yang kedua, peserta wajib menggunakan perangkat, laptop, atau gawai secara individu. Dan yang ketiga, pelaksanaan kegiatan Irari Talk akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi yang pertama akan membahas mengenai personality setiap peserta, kemudian sesi yang kedua yaitu mengenai Irari Jawa Timur. Berikutnya peserta akan menjawab 1 pertanyaan di setiap sesi dan akan ada 2 sesi begitu ya di Irari Talk Challenge. Kemudian peserta akan menjawab sesuai dengan nomor urut peserta yang nantinya akan saya bacakan begitu ya rekan-rekan sekalian. Dan yang terakhir adalah durasi menjawab setiap pertanyaan adalah 60 detik. Dan saya ingatkan untuk seluruh raka-raki bahwa waktu bisa dilihat di pojok kanan atas begitu ya sebagai bentuk reminder untuk Anda ketika memberikan jawaban ataupun pendapat terbaik nantinya. Pertanyaan Anda untuk sesi yang pertama adalah apa film favorit Anda dan pesan apa yang Anda dapatkan dari film tersebut? Terima kasih atas kesempatannya Raka. Film favorit saya adalah Harry Potter.
Ada 8 part dari Harry Potter, dan semuanya saya suka, mulai dari part pertama sampai dengan part terakhir. Akan tetapi ada beberapa part yang menjadi favorit saya, yaitu adalah di part keempat dan juga part terakhir. Di mana dari film Harry Potter tersebut mengajarkan saya banyak sekali hal, terutama tentang bagaimana cara kita menyikapi setiap masalah yang ada ataupun datang pada diri kita. Dan satu hal lagi yang saya pelajari dari film tersebut adalah tentang resilience, tentang bagaimana cara kita bertahan, bagaimana cara kita menyikapi setiap permasalahan yang ada dengan berbekal ilmu-ilmu maupun hal-hal yang pernah kita pelajari sebelumnya. Dari hal tersebut, saya sangat yakin bahwasannya Harry Potter merupakan salah satu film yang wajib untuk ditonton oleh teman-teman semuanya, dan saya juga berharap bahwasannya apa yang menjadi teladan dari Harry Potter tersebut dapat dipelajari oleh semuanya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pertanyaan Anda malam hari ini di sesi yang pertama adalah, jika Anda diberikan kesempatan untuk berlibur ke sebuah negara manakah yang akan Anda pilih dan kenapa? Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jika saya diberi kesempatan untuk memilih sebuah negara untuk berlibur, saya akan memilih Indonesia itu sendiri, Kakak. Karena menurut saya di Indonesia ini masih sangat banyak wisata yang perlu kita eksplor dan kita angkat. Karena selain dapat bermanfaat bagi kita sendiri untuk hiburan dari diri kita sendiri, tapi kita juga bisa mempromosikan juga dan mengangkat potensi wisata-wisata yang ada di Indonesia tersebut. Terima kasih banyak, Kakak. Pertanyaan Anda di sesi yang pertama adalah, mana yang lebih penting menurut Anda saat ini, membahagiakan atau membanggakan orang tua? Baik, terima kasih Raka Zidan atas pertanyaan yang telah diberikan. Ketika saya diberi pilihan untuk membahagiakan atau membanggakan kedua orang tua, tentu saya akan memilih untuk membahagiakan kedua orang tua. Karena menurut saya pribadi, untuk saat ini, proses hidup saya adalah dapat membahagiakan mereka tanpa membuat mereka sedih atau khawatir tentang keadaan saya yang saat ini. Begitu Raka, terima kasih. Baik, pertanyaan Anda untuk sesi yang pertama pada malam hari ini adalah, menurut Anda, apakah menangis dianggap sebagai suatu kelemahan atau kekuatan? Setiap individu jika memiliki masalah dalam hidupnya pasti akhirnya akan menangis untuk melampiaskan segala emosi. Menurut saya menangis adalah bentuk dari sebuah kekuatan diri kita dalam menghargai diri kita untuk melampiaskan emosi. Dengan menangis kita bisa memberikan kesempatan diri kita untuk tenang dan juga memberikan diri kita semangat kembali untuk meraih kesuksesan kita ke depannya. Dengan menangis, kita bisa membuat diri kita belajar untuk lebih mengikhlaskan dari semua yang terjadi. Dengan begitu, kita bisa untuk melangkah ke depannya menjadi pribadi yang berkualitas dan juga sukses. Terima kasih, Raka. Pertanyaan Anda untuk malam hari ini di sesi yang pertama adalah, jika dalam 24 jam Anda mendapat tambahan waktu 30 menit, apa yang akan Anda lakukan dan kenapa? 24 jam saja adalah waktu yang sangat panjang. Dan ditambah 30 menit yang akan saya lakukan adalah memanfaatkannya untuk berdoa. Di waktu tersebut adalah waktu yang sangat luar biasa untuk dapat saya mencurahkan apa yang sudah saya alami dalam waktu 24 jam tersebut, dan saya akan terus berdoa untuk keselamatan diri saya, orang-orang di sekitar saya, dan terus untuk diberikan rahmat dan juga berkat untuk dapat memberikan kebaikan, memberikan rasa kebahagiaan untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Terima kasih. Pertanyaan Anda malam hari ini adalah, apabila Anda bisa menjadi orang lain selain diri Anda sendiri, akan menjadi siapakah Anda dan jelaskan alasannya. Ketika saya diberi kesempatan itu, saya tetap ingin menjadi diri saya saat ini. Karena menurut saya, dari diri saya saat ini, saya bisa belajar mengenai banyak hal, proses yang sudah saya lalui, karena dari proses yang sudah saya lalui, saya dapat mengambil pengalaman sangat luar biasa untuk membentuk diri saya saat ini. Karena apa yang sudah saya lakukan saat ini adalah langkah yang terbaik yang sudah saya lakukan, usaha saya selama ini. Jadi, saya tidak pernah ingin untuk menjadi orang lain, karena ketika saya ditakdirkan untuk menjadi seorang Vivi, maka adalah takdir yang sangat luar biasa yang sudah digariskan oleh Tuhan terhadap saya. Dan saya sangat mensyukuri itu. Pertanyaan Anda di sesi yang pertama adalah, momen indah apa yang Anda kenang sampai hari ini?
Baik Raka, momen yang saya kenang hingga sampai saat ini adalah momen ketika saya dilahirkan dari orang tua saya. Karena apa? Saya dilahirkan dengan penuh perjuangan dan tentunya sangat mencurahkan air mata yang sangat banyak. Sehingga saya di sini perlu memberikan yang terbaik untuk orang tua saya dan keluarga saya. Sehingga saya mengikuti Raka-Raki ini adalah gunanya untuk membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua saya dan juga tentunya keluarga saya dan juga teman-teman saya yang mensupport saya untuk menjadi yang terbaik sehingga saya harus memberikan dampak yang positif untuk mereka. Begitu Raka. Terima kasih. Pertanyaan Anda di sesi yang pertama adalah, apakah kehadiran dan kemajuan teknologi akan menggantikan peran manusia? Baik, terima kasih pertanyaannya. Terkait teknologi yang akan menggantikan peran manusia sungguh menjadi topik yang sering dibahas akhir-akhir ini, yaitu kita bisa melihat dengan adanya AI di berbagai sektor industri yang ada. Namun setelah kita mencoba, tentunya ada hal-hal yang tidak bisa digantikan. Contohnya unsur kreativitas dalam penggunaan teknologi tersebut. Tetap saja hasil dari AI tersebut, contohnya, tidak akan bisa sesempurna yang dihasilkan oleh manusia. Karena manusia punya naluri, punya selera yang tidak bisa dimiliki oleh teknologi, dan setiap manusia punya pemikiran yang dihasilkan dari hati, bercampur logika, dan itu akan menghasilkan hal yang benar-benar indah yang teknologi tidak bisa menggantikannya. Namun, tetap sebagai manusia, kita tetap harus adaptif. Begitu, Raka. Terima kasih. Baik, pertanyaan Anda malam hari ini di sesi yang pertama adalah, bagaimana cara Anda memposisikan diri di lingkungan pertemanan yang baru? Baik, kita manusia sebagai makhluk sosial pasti akan dihadapkan dengan lingkungan dan pertemanan yang baru, termasuk saya ketika saya bergabung dalam Raka-Raki Jawa Timur tahun 2024. Dan ketika saya memposisikan diri, saya selalu menggunakan analogi mengosongkan gelas. Karena dengan analogi tersebut, saya dapat membuka lebih luas ruang lingkup otak dan hati saya untuk dapat menerima segala sesuatu hal yang baru dan luar biasa yang dimiliki oleh orang lain yang mungkin belum pernah saya rasakan dan belum pernah saya dapatkan. Dan kita tahu pula di Raka-Raki Jawa Timur sumber daya manusianya memiliki background yang luar biasa, mulai dari akademik, non-akademik, hingga bahkan pekerjaan. Disitulah privilege kita temukan dan kita dapat saling bertukar pikiran dan pengalaman di situ. Nah dari situ, dari adanya mengosongkan gelas itu tadi, saya dapat mengupgrade diri saya untuk berinovasi dan berkolaborasi dengan Raka-Raki Jawa Timur untuk menuju Raka-Raki Jawa Timur yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Pertanyaan Anda malam hari ini adalah, bagaimana cara Anda menghadapi kritik yang Anda terima, baik secara verbal ataupun kritik di media sosial? Mendapatkan sebuah kritikan itu menurut saya adalah hal yang sudah biasa. Karena kita tahu kita hidup berdampingan dengan orang lain dan tentu orang lain memiliki pandangan yang berbeda dengan kita. Nah, cara saya menghadapi sebuah kritikan baik verbal maupun di media sosial adalah dengan menyampingkan emosi saya terlebih dahulu. Kemudian saya akan menggunakan logika saya untuk menelaah apakah kritikan tersebut merupakan kritikan konstruktif atau malah menjadi kritikan destruktif. Di mana hal ini sudah saya alami ketika saya mempersiapkan diri di kompetisi ini. Saya mendapatkan beberapa kritikan dari senior saya yang ternyata kritikan tersebut membangun saya dan mengubah saya. Dari situ saya mengartikan bahwa kritikan itu seperti halnya batu bata yang dilemparkan orang lain kepada kita. Tangkap dan susun batu bata tersebut agar menjadi pondasi yang kuat, sehingga kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, kita kemudian akan bergeser kepada sesi yang kedua. Pertanyaan akan seputar Irari Jawa Timur. Sudah siap semuanya? Pertanyaan Anda di sesi yang kedua adalah, jika Anda belum berhasil memenangkan gelar Raka-Raki Jawa Timur tahun ini, hal apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Terima kasih. Apabila saya belum berhasil untuk memenangkan gelar Raka-Raki Jawa Timur tahun ini, tentu saya akan tetap keep moving forward. Karena di depan nanti banyak sekali hal-hal yang harus saya lakukan ke depannya. Sebagai informasi saja bahwasanya saya telah berjuang 5 tahun ke belakang hanya untuk berada di posisi ini. Dan itu berarti saya telah melakukan banyak sekali perjuangan bersama dengan rekan-rekan saya yang selalu mendukung saya. Dan saya ingin terus berkontribusi kepada masyarakat dan juga orang-orang yang berada pada belakang saya untuk
tetap melakukan hal-hal yang sepatutnya saya lakukan sebagai seorang duta wisata. Karena sejatinya ini bukan tentang hal menang atau kalah, tapi tentang bagaimana cara kita bisa berkontribusi kepada masyarakat tentang apa yang kita dapatkan sebagai finalis Raka Raki Jawa Timur. Karena juga sebagai finalis Raka Raki Jawa Timur tentunya kita telah mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan juga hal yang tidak didapatkan di luar sana. Maka dari itu, apa yang saya dapatkan ketika mengikuti finalis Raka Raki Jawa Timur ini akan saya tularkan kepada masyarakat, even if saya kalah atau ketika saya tidak menjadi pemenang pada Raka Raki Jawa Timur 2024. The thing is that how we can contribute to Terima society. kasih. Thank you. Pertanyaan Anda di sesi yang kedua adalah, jika Anda memenangkan kompetisi Raka Raki Jawa Timur, siapakah orang pertama yang akan Anda berikan ucapan terima kasih? Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jika saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang seorang Raki Jawa Timur 2024, orang pertama yang akan saya berikan terima kasih adalah kedua orang tua saya. Karena kedua orang tua saya adalah orang pertama yang selalu mendukung saya, yang selalu ada untuk saya di mana saya berada di titik terendah sampai berada di titik ini. Jadi saya dedikasikan kompetisi ini untuk kedua orang tua saya juga untuk dapat membanggakan kedua orang tua saya. Terima kasih banyak, Kakak. Pertanyaan Anda adalah, bagaimana Anda mengkorelasikan pengalaman organisasi Anda dengan organisasi yang ada di Raka Raki Jawa Timur? Baik, terima kasih Raka atas pertanyaannya. Tentu bagaimana caranya saya mengkorelasikan antara pengalaman saya organisasi di kampus dengan organisasi di Raka Raki Jawa Timur. Tentu sebelumnya saya sudah memiliki beberapa pengalaman dalam organisasi kampus, seperti menjadi MC dan moderator pada beberapa kegiatan kampus. Dan menurut saya, itu sangat linier dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Raka Raki Jawa Timur, seperti menjadi MC dan MC dalam event beberapa kegiatan di Provinsi Jawa Timur dan juga bahkan menjadi sebuah pemateri, itu adalah kesempatan yang sangat saya tunggu untuk dapat berkontribusi langsung di dalamnya. Begitu, Raka. Terima kasih. Pertanyaan untuk Anda di sesi yang kedua adalah, menurut Anda, seberapa besar dampak Raka Raki Jawa Timur dalam sektor pariwisata di Provinsi Jawa Timur? Dampak Raka Raki atau Duta Wisata Raki Raki Jawa Timur di sektor pariwisata di Jawa Timur berdampak sangat besar sekali, di mana Raka Raki Jawa Timur itu bukan hanya duta wisata, tapi mereka memiliki banyak program yang dicanangkan untuk meningkatkan serta mengembangkan pariwisata di Jawa Timur. Contohnya adalah dengan membuat sebuah acara seperti pameran dan juga event-event yang mendorong dan melestarikan serta mempromosikan pariwisata baik itu ekonomi kreatif maupun budaya di Jawa Timur ke masyarakat luas baik nasional maupun internasional. Terima kasih, Raka. Pertanyaan Anda di sesi yang kedua adalah, menurut Anda bagaimana output yang ideal dari gelar atribut favorit setelah kompetisi Raka Raki Jawa Timur selesai? Raka favorit, Raki favorit adalah idam-idaman dari masyarakat Jawa Timur, adalah sosok yang dilihat. Namun output yang lebih utama adalah bagaimana mereka mampu untuk melestarikan kebudayaan dan berperan penting sebagai generasi muda, sebagai Raka-Raki itu sendiri. Penggunaan media sosial sebagai ajang promosi harus tetap digalakkan untuk mempromosikan pariwisata di Jawa Timur. Namun bukan hanya untuk Raka-Raki favorit saja, hal ini juga harus tetap kita laksanakan, Raka-Raki favorit hingga semuanya harus juga menggalakkan kegiatan promosi Raka-Raki melalui media sosial, karena kita generasi muda adalah pengguna media sosial yang luar biasa. Terima kasih. Pertanyaan Anda di sesi yang kedua adalah, menurut Anda, divisi apa yang ada di dalam IRARI Jawa Timur dan cocok dengan background yang Anda miliki? Baik, seperti yang sudah saya lakukan di divisi saya di Pimpinan Kabupaten yaitu sekretaris, maka saya sangat senang dalam bidang sekretaris ini karena dari program saya waktu kuliah, organisasi saya waktu kuliah, baik itu di BEM dan juga organisasi saya di Unikirana, saya pun di divisi sekretaris. Jadi saya cukup mampu jika diberikan amanat untuk di divisi tersebut. Terima kasih. Pertanyaan untuk Anda di sesi yang kedua. Bagaimana Anda menanggapi jika ada pemenang yang pasif dan finalis yang aktif setelah kompetisi Raka Raki Jawa Timur berakhir? Baik,
Yang bisa saya tanggapi adalah jika ada pemenang yang pasif dan finalis yang aktif, kita ini sama-sama dalam satu angkatan sehingga kita menganggap ini adalah bukan hanya sebagai kompetitor atau sebagai teman lawan. Sehingga kita di sini beranggapan kita ini adalah keluarga seduluran. Jadi memang jika ada yang pasif, entah itu pemenangnya, entah itu finalis, jadi kita harus sama-sama merangkul sehingga dalam satu angkatan ini terasa guyup dan akhirnya semua akhirnya bisa merasakan keaktifan dalam satu angkatan dan bisa memberikan dampak yang baik untuk Ikatan Raka-Raki Jawa Timur dan tentunya untuk Provinsi Jawa Timur itu sendiri. Tentunya dalam menggiat proker-proker yang akan dilaksanakan atau proker-proker dalam dinas sendiri, kita akan bisa melakukan aktivitas sendiri dalam suatu angkatan yang sudah dianggap guyup itu tadi, Raka. Terima kasih. Pertanyaan Anda di sesi yang kedua adalah, menurut Anda bagaimana output yang ideal dari gelar atribut berbakat setelah kompetisi Raka-Raki Jawa Timur selesai? Menurut saya, apabila seseorang mendapatkan gelar berbakat, itu tandanya pertama, ia telah berhasil menarik hati orang-orang dengan bakatnya. Karena itu, ia harus terus dapat melanjutkan bakatnya untuk menginspirasi orang lain. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa menginspirasi orang lain, atau mungkin menceritakan dan mengajarkan ke teman-temannya. Pastinya yang paling penting adalah saat telah mendapatkan gelar, itu dapat berkontribusi kembali untuk Raka-Raki Jawa Timur. Karena sayang sekali, bakatnya itu sudah terpilih dari puluhan orang, jadi sayang sekali apabila tidak dimanfaatkan dan diajarkan untuk orang-orang ataupun masyarakat di seluruh Jawa Timur. Terima kasih. Langsung saja untuk pertanyaan Anda di sesi yang kedua adalah, menurut Anda konsekuensi seperti apa yang layak diberikan jika ada pelanggaran komitmen dari anggota Raka-Raki Jawa Timur? Baik, ketika kita berbicara tentang organisasi, setiap organisasi pasti ada visi misi, aturan, bahkan birokrasi yang di dalamnya ada ADART hingga SOP yang telah berlaku. Dan ketika ada pelanggaran sebuah komitmen, kita setidaknya dapat menanggapi itu dengan 3 tahap. Tahap yang pertama, kita dapat menggunakan SP1 di mana itu sebagai teguran. Jika masih dilanggar, kita dapat mengeluarkan yang namanya SP2 atau peringatan darurat dan mengikat. Dan namun masih tetap dilanggar, dengan berat hati kita harus memberikan surat pengunduran diri dan pemberhentian serta menarik seluruh privilege yang telah diberikan Raka-Raki Jawa Timur dan tidak boleh menggunakan nama Raka-Raki Jawa Timur di kancah publik. Dan dari situ pula besar harapannya rekan-rekan Raka-Raki Jawa Timur tahun 2024 paham akan adanya birokrasi Raka-Raki Jawa Timur untuk dapat meminimalisasi akan adanya pelanggaran untuk berkontribusi untuk Raka-Raki Jawa Timur yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Pertanyaan Anda di sesi yang kedua adalah, semisal Anda menjadi salah satu dewan juri, sosok seperti apa yang menurut Anda pantas menjadi Raka-Raki Jawa Timur selanjutnya? Jika saya menjadi dewan juri, maka secara garis besar, sosok Raka-Raki Jawa Timur yang akan saya pilih adalah sosok yang memiliki tanggung jawab dan loyalitas yang besar. Karena kita tahu, sebagai pemenang, tentu harus aktif di setiap penugasan yang nantinya akan diberikan. Namun apabila dispesifikkan secara terpisah, sosok Raka yang akan saya pilih adalah sosok yang mampu menunjukkan keberaniannya, ketegasannya, dan juga wibawanya di hadapan publik. Sedangkan sosok Raki adalah sosok yang mampu menunjukkan keanggunannya, keramahannya, dan juga sisi ketegasan yang harus dimiliki oleh Raki sendiri. Sehingga dengan seluruh kriteria tersebut, ditambah dengan adanya kontribusi yang nyata, saya yakin dan juga percaya Raka-Raki Jawa Timur dapat menjalankan perannya secara maksimal, mulai dari sebagai role model generasi muda, hingga menjadi promotor pariwisata Provinsi Jawa Timur yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh finalis yang hadir pada malam hari dan juga terima kasih untuk seluruh sahabat Iradi dimanapun Anda berada. Kembali saya mengingatkan untuk memberikan dukungan terbaik, memberikan komentar positif, dan jangan lupa untuk memberikan tombol like dan juga subscribe di kanal YouTube Raka-Raki Jawa Timur. Sampai jumpa, sampai bertemu di Iradi Talk Challenge grup selanjutnya. Saya Raka Zidan pamit undur diri. Nang pasar tuku sukun. Sekian, matur nuwun. Selamat malam dan sampai jumpa.